Sekali lagi kami sampaikan himbauan kepada bapak-bapak, kami persilakan untuk menempati posisi soft terdepan terlebih dahulu. Untuk jamaah putra berada di dalam Masjid Agung Kota Blitar dan di jalan masjid, dan juga untuk ibu-ibu berada di dalam alun-alun Kota Blitar. Dan juga kami sampaikan untuk bapak dan ibu, saudara-saudara jamaah salat Jumat, kami persilakan untuk bersedekah kepada petugas resmi dari Masjid Agung Kota Blitar dengan beridentitas memakai rompi Masjid Agung Kota Blitar. Allah
dipersilakan untuk menempati posisi di dalam Masjid Agung Kota Blitar dan di jalan masjid. Kemudian untuk jamaah putri berada di dalam alun-alun Kota Blitar. Dan juga kepada bapak dan saudara-saudara yang
persilahkan menempati posisi terdepan terlebih dahulu. Dan untuk jamaah putra dan putri dimohonkan untuk tidak bercampur. Dan juga kami sampaikan himbauan, kami persilahkan untuk bersedekah kepada petugas resmi dari Masjid Agung Kota Blitar dengan beridentitas memakai rompi dari Masjid Agung Kota Blitar. Untuk para pedagang dimohon untuk tidak memasuki area sholat Idul Adha. Sekali lagi kami sampaikan himbauan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Kota Blitar untuk jamaah putra menempati atau berposisi di dalam Masjid Agung Kota Blitar dan di jalan masjid. Kemudian untuk ibu-ibu berada di dalam alun-alun Kota Blitar. Kami persilahkan untuk menempati posisi soft terdepan terlebih dahulu. Dan juga kepada para pedagang dimohonkan untuk tidak memasuki area sholat Idul Adha sebelum selesainya acara sholat Idul Adha. Kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bersedekah berinfak dengan petugas resmi dari Masjid Agung Kota Blitar dengan beridentitas memakai rompi.
Sekali lagi kepada bapak-bapak kami persilahkan untuk menempati posisi soft depan terlebih dahulu. Kemudian untuk jamaah putra berada di dalam Masjid Agung Kota Blitar dan di dalam masjid. Untuk ibu-ibu berada di dalam alun-alun Kota Blitar.
Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Jumat Masjid Agung Kota Blitar, kami sampaikan bahwa untuk jamaah putra berada di dalam Masjid Agung Kota Blitar dan berada di jalan masjid, khusus untuk jamaah putri berada di dalam masjid di dalam alun-alun Kota Blitar, dan juga kepada bapak yang baru hadir, kami silakan untuk menempati posisi soft paling terdepan terlebih dahulu. Untuk jamaah putra dan jamaah putri dimohon untuk tidak bercampur. Sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk jamaah putra berada di dalam Masjid Agung Kota Blitar dan di jalan masjid. Kemudian untuk jamaah putri berada di alun-alun Kota Blitar. Kami persilakan bapak-bapak untuk menempati posisi soft paling depan terlebih dahulu. Sekali lagi kami himbau dan kami sampaikan khusus untuk jamaah putra yang berada di dalam alun-alun, kami persilakan untuk berpindah posisi di barat satir atau di jalan masjid. Sekali lagi untuk bapak-bapak yang berada di dalam alun-alun Kota Blitar, kami persilakan untuk berpindah posisi di jalan masjid atau di barat satir. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Allah
Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin karamin, para bapak alim ulama, para bapak kiai, saha para ibu nyai ingkang tansah setuati fatwa sadhawuhipun. Yang terhormat Bapak Wali Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Kompida Kota Blitar. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kota Blitar beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Kodim 0808 beserta jajarannya. Dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus takmir Masjid Agung Kota Blitar rahimahumullah. Tak lupa yang kami hormati pula Bapak dan Ibu, saudara-saudara jamaah sholat Idul Adha Masjid Agung Kota Blitar rahimahumullah. Untuk mengawali mukadimah pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa bersilaturahim, bisa bermuajahat, bisa hadir di Masjid Agung Kota Blitar untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat dan salam semoga tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti ajaran dan petunjuk dari beliau. Dan mudah-mudahan pula dengan sering-seringnya kita membaca sholawat akan membuka pintu syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sholat Idul Adha Masjid Agung Kota Blitar rahimahumullah. Marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan lancar tanpa ada gangguan sesuatu apapun. Mudah-mudahan pula kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan putra-putri keturunan yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang halal barokah manfaat di dunia dunia fatal akhirah. Amin Allahumma amin. Ridhoillah wa bisafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi yang al-Fatihah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat Idul Adha Masjid Agung Kota Blitar rahimahumullah. Perkenankan mewakili takmir Masjid Agung Kota Blitar dan juga mewakili panitia kurban Idul Adha Masjid Agung Kota Blitar 1445 Hijriah, kami sampaikan informasi sekaligus sebagai laporan bahwa di Masjid Agung insya Allah nanti akan disembelih 4 ekor lembu
dan juga 5 ekor kambing dengan rincian 1 ekor lembu dari Wali Kota Blitar, kemudian 1 ekor lembu dari DMI Jawa Timur, kemudian yang ketiga 1 ekor lembu dari grup kurban Masjid Agung Kota Blitar, kemudian 1 ekor lembu dari grup kurban yang kedua Masjid Agung Kota Blitar, dan juga 5 ekor kambing yang salah satunya dari Persatuan Dharma Wanita Kota Blitar. Atas nama Takmir Masjid Agung Kota Blitar sekaligus mewakili Panitia Kurban Masjid Agung Kota Blitar menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas kepercayaan dan amanah Bapak dan Ibu semuanya, teriring ucapan jazakumullahu ahsanal jazaa fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami tadi lupa menyebutkan ada di tengah-tengah kita tamu yang sangat terhormat, Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Zaid Abdul Rahman MAD dari Kediri. Beliau insya Allah akan menyampaikan khutbah sebagai khatib dari khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha kita laksanakan bersama-sama, marilah kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama sambutan Bapak Wali Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, Bapak Kiai dan Ibu Nyai serta pimpinan Ormas Islam Sekota Blitar, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Blitar, yang kami hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta Komandan Yonif 511 dan Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau yang mewakili. Saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Blitar beserta seluruh jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kota Blitar. Yang saya hormati Saudara Ketua Takmir Masjid Agung Kota Blitar beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Diiringi lantunan takbir, tahmid dan tahlil yang terus menggema pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa menambah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan dengan hari raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah dalam keadaan iman,
Islam, dan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tarbiyah dan pencerahan kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Blitar, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga melalui momentum Idul Adha kita bisa mengambil hikmah dan keteladanan dari perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita jadikan motivasi untuk terus memberikan yang terbaik kepada umat, bangsa, dan negara. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ribuan tahun yang lalu, dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, masih senantiasa relevan untuk kita ambil hikmahnya dalam mengarungi dinamika kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan kita tentang pentingnya meletakkan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kepentingan yang lain. Di dalam penyembelihan hewan kurban juga ada nilai-nilai filosofis untuk berusaha menghilangkan sifat-sifat kurang baik yang menempel pada diri manusia. Melalui ibadah kurban, kita juga diajarkan untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Kita diingatkan untuk berbagi rezeki dengan sesama, khususnya pada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dalam momentum ini, mari kita bersama-sama memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas sosial. Semoga kepedulian umat yang telah dibangun dan terlatih pada saat Idul Adha ini dapat berjalan istiqomah di waktu-waktu yang akan datang. Terkait dengan ibadah haji, kita bersyukur bahwa kuota jamaah haji Indonesia tahun ini termasuk jamaah haji Kota Blitar mengalami peningkatan. Mari kita terus doakan agar seluruh jamaah haji, utamanya jamaah haji Kota Blitar, diberikan kemudahan dalam melaksanakan semua syarat, rukun, dan sunnah dalam rangkaian haji. Semoga seluruh jamaah haji senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kembali ke tanah air dengan selamat, dengan memperoleh predikat sebagai haji yang mabrur. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha tahun ini berada pada saat kita bersiap-siap menghadapi pilkada serentak. Kami mengajak kepada seluruh umat Islam untuk terus menjaga memperkuat ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, maupun ukhuwah Basyariah. Mari kita letakkan kepentingan umat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba, dan jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Kami juga terus memohon dukungan dan doa restu kepada para kiai, para ulama, dan umat Islam agar program-program pembangunan daerah di Kota Blitar berjalan dengan lancar, hasilnya benar-benar memberikan kemaslahatan pada seluruh masyarakat Kota Blitar. Apabila ulama bersatu dan umatnya sejahtera, insya Allah
kita mewujudkan visi kota Blitar yang keren, unggul, makmur, dan bermartabat dapat tercapai. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selamat merayakan Idul Adha, selamat melaksanakan kurban. Semoga semua ibadah kita senantiasa dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah sholat Idul Adha Masjid Agung Kota Blitar. Demikian tadi sambutan Bapak Wali Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD, yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa manfaat bagi kita semuanya, menambah pencerahan kita semuanya, menjadikan Kota Blitar makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama. Bertindak sebagai imam pada sholat Idul Adha pada pagi hari ini Ustadz Huzail Al-Hafidh. Kemudian bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Zaid Abdul Rahman MAG. Beliau adalah Kepala Prodi Program Dr. Pasca Sarjana IAIN Kediri, juga sebagai Wakil Ketua PJNU Kabupaten Kediri, juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Putri Miftahul Falah Kabupaten Kediri. Kemudian bertindak sebagai Muroki Ustadz Marco Latansa. Kepada yang bertugas kami persilakan. Sallu sunnatan li'idil adha ra'ataini jami'atan rahimakumullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي سنة العيد الأضحى ركعتين مستقبلا قبلته لمن لله تعالى. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه فديناه بذبح عظيم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على معاهد الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, kullama ahramu minal miqat, wa kullama nadal walabbud wa zida fil hasanat. الله أكبر كلما دخلوا فجاج مكة آمنين وكلما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ذاكرين مكبرين. الله أكبر كلما وقفوا بعرفة خاضعين مهتدين منيبين محللين. الله أكبر كلما وقفوا بالمشعر الحرام طالبين راغبين. الله أكبر كلما رأوا الجمرات مكبرين محلقين رؤوسهم ومقصرين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق آدم بيده من صلصال كالفخار وأسجد له ملائكته المقربين الأطهار وسجدوا إلا إبليس أبى فباء باللعنة والصغار. مسح تعالى ظهر آدم بيده فاستخرج ذريته كالذر ونفذ فيه الأقدام وضع قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة لا مبالي وقبض قبضة فقال هؤلاء ولا أبالي للنار. لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي بل هو النافع الضار. أحمده سبحانه على نعمه الغزال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا مبتلى رياض الحاجة والافتقار متظاهر على اللسان والجنان بالسر والجهاد مشهودا به لربنا كما شهد به لنفسه وشهد به ملائكته وأولو العلم من خلقه. لا إله إلا هو العزيز الغفار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وتحاب وحج واعتمر وجاهد المنافقين والكفار. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى
والتمسوا من الأعمال ما يحب ويرضى ويعلم أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد جليل رفع الله قدره وأظهر سماه يوم الحج الأكبر وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال في خطبته أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimakumullah, pada tahun 1930 Surat Kabar Harian Suara Umum menurunkan tulisan yang membandingkan antara orang yang berhaji dengan tahanan tikul. Menurutnya, menunaikan haji sekedar menghamburkan harta dan membuat badan kepayahan serta tidak ada implikasi bagi perjuangan bangsa. Ka'bah adalah berhala Arab. Sebaliknya, tahanan tikul ditempa untuk semakin patriot dalam perjuangan, maka menjadi tahanan tikul lebih utama daripada menunaikan ibadah haji. Sebagaimana diketahui, tikul berada di pedalaman hutan Papua Selatan dan merupakan tempat pembuangan bagi orang-orang yang dianggap membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Pernyataan tersebut lantas memancing perdebatan sengit mengenai kontribusi Islam dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di kemudian hari. Ahmad Hasan, seorang aktivis Persatuan Islam, memecah tulisan Sutomo di Harian Suara Umum itu. Baginya tanpa melibatkan Islam dalam perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia hanya berkubang pada asobiah, sejenis kecintaan kesukuan pada identitas lokal. Namun disinilah letak persoalannya. Kecintaan yang mengandung unsur kesukuan itu hanya dapat bekerja dengan kemampuan terbatas jika tidak mengalami persentuhan dengan dunia luar yang tanpa batas. Tingginya minat haji umat Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda mendapat perhatian serius pemerintah kolonial. Sebagaimana ditulis Muhammad bin Majid dalam bukunya Berhaji di Masa Kolonial, menyebutkan bahwa masyarakat yang melakukan ibadah haji pada tahun 1850 berjumlah 74 orang. Jumlah ini meningkat tajam pada tahun 1855 sebanyak 1.668 orang. Dan di tahun 1893 jumlah umat Islam yang berhaji sebanyak 5.193 orang. Perjumpaan para jamaah haji Indonesia dengan banyak jamaah haji lain memberi informasi penting tentang berbagai perkembangan dunia, tidak terkecuali di dalamnya nasib bangsa-bangsa Muslim seperti Mesir, Afghanistan, Pakistan, dan India yang sedang mengalami nasib yang sama, yakni penjajahan. Pemerintah kolonial Belanda menyadari potensi bahaya ini. Segera saja regulasi haji diterbitkan untuk membatasi jumlah orang Islam yang berhaji. Salah satunya pengetatan yang dilakukan pemerintah kolonial berkisar pada pembatasan jumlah calon haji dan menaikkan biaya transportasi perjalanan ke Mekah. Pemerintah kolonial Belanda berupaya mengawasi gerak-gerik orang Islam yang pulang dari Mekah melalui Statler nomor 42 tahun 1859. Mereka diperintahkan untuk menggunakan gelar haji, menggunakan atribut serba putih sebagai identitas haji mereka. Namun tindakan pemerintah yang berlebihan ini dikoreksi Snokdorgonya sebagai tindakan yang berlebihan
atau malah merepotkan pemerintah Belanda sendiri. Pasalnya tanpa dasar yang jelas, pengawasan seperti itu justru tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Senop lantas memberikan penjelasan yang detail tentang siapa yang harus dipantau, diawasi dan dicurigai. Ada sejumlah data yang perlu diperhatikan pemerintah kolonial yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan tersebut. Jika pada tahun 1893 masyarakat Muslim yang melaksanakan ibadah haji berjumlah 5.193 orang, sementara yang kembali ke tanah air hanya berjumlah 1.984. Separuh lebih dari mereka yang melaksanakan ibadah haji itu dinyatakan gagal pulang. Usut punya usut, ternyata terdapat sebagian calon jamaah haji yang tidak melanjutkan perjalanan hajinya sampai di Mekah. Mereka hanya sampai di Singapura dan kembali ke tanah air. Akhirnya mereka populer disebut dengan haji di Singapura. Ternyata pada zaman itu telah muncul sebutan-sebutan lucu bagi orang-orang yang melaksanakan perjalanan hajinya. Sama halnya saat ini kita temukan sebutan-sebutan lucu lainnya seperti haji soket, haji karena sokongan yang akeh, haji abidin, haji atas biaya dinas, haji wahyu, haji krono sawai payu, haji kosasih, haji dengan ongkos dikasih, haji tamaduk, haji tani mangantur, maupun haji mansur, haji karena halwanya digusur. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari haji hamim, haji hanya mimpi. Pada saat yang lain, mereka yang tidak ditemukan kembali ke tanah air, mencoba bertahan di kota Mekah untuk mencari pekerjaan. Namun dari separuh para haji yang tidak kembali pulang itu menetap di Mekah dan melahap informasi yang berkembang di Jazirah Arabia sambil berburu kepada ulama terkemuka. Kelompok yang terakhir ini yang harus dicurigai. Inilah rekomendasi Senop Logroño, penasihat pemerintah Belanda untuk urusan Islam dan Asia. Di kemudian hari, kelompok yang terakhir ini bernama Haji Muhammad Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Haji Saman Hudi, pendiri Syarikat Dekat Islam, dan Haji Umar Said Coklaminoto, pendiri Syarikat Islam. Mereka menyadarkan pentingnya membangun nasionalisme keindonesiaan jika bakal perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Kaum muslimin rahimahullah, lanskap perjuangan menuju kemerdekaan menggerakkan seluruh anasir kehidupan kebangsaan yang diilhami oleh umat Islam yang kelima. Haji tidak sekedar ibadah ritual belaka. Lebih dari itu, haji membuka tabir peradaban yang gelap menuju kemerdekaan, meluaskan cakrawala tentang dunia yang jauh menjadi dekat. Penjajahan yang telah berumur 350 tahun itu luluh lantak tak tersisa. Hingga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, menunjukkan kontribusi haji bagi pembebasan tanah air kita dari penjajahan. Nyatalah bahwa haji memiliki fungsi dari sekedar ibadah ritual belaka. Haji hanya dilaksanakan di satu tempat, tidak seperti ibadah lain yang dapat dilakukan di tempat manapun. Haji menunjukkan kekuatan menyatukan umat yang berbeda-beda, semuanya menuju satu titik yang disebut dengan peradaban, selaras dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki,
dan mengendarai unta kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Tidak ada kaidahnya kemajuan suatu peradaban dibentuk dengan cara menyendiri, tidak mendapatkan keutamaan melakukan ibadah dengan cara menyendiri, tidak ada ceritanya masuk surga dengan amal sendiri. Semuanya harus dilakukan secara bersama-sama. Nabi telah menyatakan dengan jelas, la yudkhila ahadan amaluhu jannah. Qalu wa la anta ya Rasulullah, qala wa la ana illa ayatawaffani Allah bi fadlihi wa rahmatihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya padaku. Dawuh Rasulullah ini menjelaskan kepada kita untuk selalu berada pada posisi yang benar. Posisi itu tidak terlepas dari jamaah, tempat dimulainya perjumpaan manusia satu dengan yang lain, dan memuncak di titik ilmu pengetahuan. Karena dari sanalah peradaban dimulai. Karena itu tidak berlebihan jika Islam tidak saja disebut sebagai agama, tetapi juga peradaban. Karena seluruh komponen ajarannya mendukung terjadinya asah-asuh antar manusia, antar bangsa, antar suku, antar golongan yang tidak dibedakan oleh warna kulit. Lihat saja definisi Haji Mabrur sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Wa ruwiya Jabir bin Abdullah qala ya Rasulullah ma birrul haji qala it'am ta'am wa tibul kalam. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah berkata, mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah mabrurnya haji itu? Beliau menjawab, memberi makanan dan mengucapkan perkataan yang baik. Dalam hadis lain juga dijumpai ifsa'us salam, memberi salam, husnus suhbati, berperilaku baik kepada kawan. Sepintas hadis ini tidak menunjukkan hal yang istimewa, namun memiliki makna yang mendalam. Perjumpaan manusia satu dengan yang lain meniscayakan kebutuhan untuk hidup bersama. Ada empati, ada simpati dan solidaritas yang kuat. Karena dari sana tumbuh dan bersemi kekuatan seperti fondasi berdirinya sebuah peradaban. Karena kedamian seluruh potensi ummatan berkembang menjadi masyarakat yang berkebudayaan, berperadaban dan berkemajuan. Kaum muslimin rahimakumullah, seraya mendoakan para jemaah haji yang sedang berada di Mekah agar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Kita berharap dan berdoa agar kita segera menyusul mereka menjadi hamba Allah, diberkahi keluarga kita, disejahterakan zahir wa batinan, diluaskan rezeki, dibimbing menjadi umat yang berperadaban, dan akhirnya dimasukkan ke dalam orang-orang yang berperadaban dan dimasukkan di tempat yang berperadaban, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على